Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Selanjutnya, menegaskan pernyataan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara 4 instrumen kebijakan lain, yaitu kebijakan makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara rinci, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagaimana berikut. Pertama, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global atau global spillover dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Dalam hal ini, pertama, Bank Indonesia memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar. B. Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha. Dan partisipasi perbankan dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN dengan masih tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga ALDPK yang tadi saya sampaikan saat ini sebesar 35,12%. Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Kenaikan 150 basis point sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 100 basis point sehingga menjadi 6% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5,5% berlaku mulai 1 September 2022. C. Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 4% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3% berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga mencapai GWM 4,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3,5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 September 2022.
D. Memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana tadi saya sampaikan tersebut pada butir B dan C. Kedua, memperkuat kebijakan makrobudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.